Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semega, kembali lagi bersama saya Hoirunisa dalam acara podcast kali ini dalam C News Speak. Kali ini kita kedatangan nih salah satu narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi dengan kita Sobat Semega, yaitu Ibu Yusra Hoirunisa SPDGR. Betul dengan Ibu Yusra? Iya, betul. Nah, panggilannya siapa nih Bu? Biasanya dipanggil Bu Uca. Bu Uca. Oke, by the way nih guys, nama aku sama loh sama Bu Uca. Aku cuman Hoirunisa aja. Semoga ilmu dan juga kreativitas Bu Uca bisa tertular kepada saya. Oh iya, kaget juga sih namanya rupanya Khairunisa. Panggilannya? Nisa. Oh, Nisa. Oke, Nisa. Semoga yang baik-baik bisa diambil ya. Amin, terima kasih Bu. Nah guys, tahu nggak sih bahwa Bu Uca ini telah memenangkan salah satu event yang ada di Jawa Timur, yaitu IJIUS. Beliau sudah masuk dalam 30 top besar guru kreatif. Nah, di sini saya mau izin tanya-tanya nih kepada Bu Uca. Oke. Gimana sih awalnya Bu proses Ibu ikut dalam event tersebut? Proses awal panjang nih berarti ya. Yeah. Proses awal tentunya kita dapat informasi dulu dari kepala sekolah itu untuk guru-guru diinstruksikan untuk mengikuti event ini. Yeah. Nah, jadi setelah itu kan turun juknisnya, itu kita baca panduannya seperti apa. Setelah dibaca, dimintanya seperti apa, kita ikuti sesuai juknisnya. Nah, untuk proses secara teknisnya itu Ibu melihat lagi nih. Iya. Kan itu diminta inovasi ya. Iya. Kalau diminta inovasi, inovasi tentunya yang berdampak untuk siswa. Iya. Nah, Ibu ngajar di Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau jurusan DPB. Nah, jadi Ibu melihat latar belakangnya apa dulu yang mau kita angkat dari inovasi itu. Iya. Apa latar belakang yang Ibu ambil dari sini, yaitu Ibu melihat kenakalan remaja saat ini, yaitu tentang rokok, narkoba maupun bullying. Nah, dari ketiga isu sosial ini tadi itu Ibu integrasikan ke dalam materi teknis. Nah, jadi biasanya kan kita kalau di DPIB itu dituntut untuk bisa gambar ya. Iya, desain, iya. Nah, jadi Ibu mau yang tidak biasa dari permasalahan yang narkoba, rokok, bullying tadi, itu Ibu masukkan ke dalam materi teknis. Jadi menjadi sebuah karya inovasi dengan nama Desain Smart Green Building, Cegah Rokok, Narkoba, dan Bullying gitu. Oh iya, berarti itu temanya Ibu? Itu judul yang Ibu ambil gitu. Iya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media AutoCAD, SketchUp, lalu AR dan Maquette begitu. Jadi proses awalnya seperti itu ya Bu? Iya, jadi kita lihat dulu, berawal dari latar belakang siswanya dulu. Iya. Nah, dari latar belakang tadi itu menciptakan inovasi. Inovasinya itu tadi, yaitu integrasi materi sosial ke dalam materi teknis dengan teknologi dan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran yang disesuaikan sama gaya belajar si anak. Terkadang ada anak yang suka ngomong, suka berbicara. Nah, itu kita arahkan dia ke bagian auditorial. Ada anak yang suka gerak nih, suka praktik. Nah, itu kita arahkan ke kinestetik. Ada juga yang lebih senang dengan gambar-gambar. Itu kita arahkan ke visual gitu. Oh, iya, jadi digolongkan terlebih dahulu ya, Bu? Betul sekali. Nah, untuk tema yang diangkat itu apa, Bu? Karena ini beririsan ya, jadi kebetulan di setiap lomba itu pasti mereka punya kategori-kategori ya. Iya. Nah, kalau Ibu sendiri memilih bagian kurikulumnya.
karena emang ada yang ibu ciptakan sendiri, yaitu berupa kartu interaktif. Jadi nanti kartu itu di-scan anak-anak lalu keluar materi yang interaktif seperti itu. Nah, lebih lanjut kayak teknologi lainnya seperti SketchUp, AR, dan lain-lain itu bukan yang ibu ciptakan sendiri ya, tapi kita integrasikan seperti itu. Nah, jadi makanya ibu memilih kategori bidang kurikulum, karena yang lebih inovatif di sini adalah bagaimana ibu bisa mengintegrasikan isu sosial tadi ke dalam materi teknis, begitu. Seperti itu. Untuk tantangannya sendiri Bu, menurut Bu Uca yang tantangan paling besar nih, yang sulit banget rasanya Bu Uca tanganin. Kan Bu Uca juga sebagai seorang guru, sebagai content creator. Dari mana tuh? Dan juga Bu Uca sebagai seorang ibu. Oh iya. Gimana tuh Bu untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Kalau ibu sih ada 2 ya. Manajemen waktu sama manajemen energi. Oh iya. Manajemen waktu jelas gimana caranya ibu manage dulu ini, kapan waktunya kita ngajar, kan gak mungkin 24 jam ya. Kapan waktunya kita untuk anak, kapan waktunya kalau content creator itu lebih ke hobi sih ya. Jadi kita gak merasa terganggu gitu ya. Kalau hobi tuh kayak ya udah sih fine aja ya. Nah, lalu tantangan kedua itu manajemen energi, yaitu tadi. Jadi kita tuh nggak boleh manajemen waktu itu hanya untuk yang wajib, tapi sampai lupa kita manajemen energi kita. Jadi gimana kita bisa menciptakan energi yang membuat kita bahagia, kapan waktunya, kapan waktunya kita harus menyelesaikan tugas, kapan harus waktunya kita happy gitu. Caranya gimana? Ya sesuaikan sama hobi masing-masing gitu. Kalau ibu sih lebih ke suka nonton ya, nonton drakor. Bagus ya Bu. Emang sama ya? Enggak sih, enggak sehobi itu sih nonton. Sehobi itu ya. Kalau ibu tuh pelariannya begitu. Jadi kalau apa nih? Jadi misalnya udah oke, nanti aku menyelesaikan ini dari step A, fase A sampai B, aku akan dapat reward, nanti ngopi misalnya, atau nonton, atau misalnya jalan. Itu tergantung individunya lagi ya. Kalau ibu sih begitu caranya. Jadi kita harus manajemen energi juga. Self reward ya Bu? Iya, self reward betul. Nah, untuk trik-trik Bu Uca selama mengikuti event tersebut, apa ada trik-trik tersendiri atau gimana Bu? Apa ya? Ya kebetulan nih udah berapa kali masuk ya ke beberapa lomba. Kalau dari ibu sih, pertama kita harus teliti membaca juknis, karena terkadang bukan karena kita tidak kreatif atau bukan karena kita tidak inovatif, tapi juga kesalahan itu di awal. Misalnya di juknis video maksimal 7 menit. Nah itu jangan sampai ada 7.001 gitu. Berarti kan kelebihan 1 detik ya. Itu juga jadi masalah, karena dari 24.000 karya ya, 24.000 karya itu se-Jawa Timur, yang diambil 30 besar. Bayangin kayak gimana. Mereka nggak akan di awal itu, pasti mereka akan menyeleksi dengan kasar dulu. Yang mana yang tidak sesuai juknis, sudah nih tidak sesuai, sampai mereka menemukan sisanya jumlah berapa gitu. Jadi usahakan baca juknis seteliti mungkin, seperti apa isinya, dan pahami tema yang mereka minta gitu. Jadi kadang itu sangat krusial. Kalau mereka tidak sesuai sama tema yang mereka minta, walaupun kita kreatif, walaupun kita inovatif, itu tidak akan diambil gitu. Karena sudah tertera di juknis ya Ibu? Iya betul. Ya mungkin itu kuncinya. Pertama harus teliti dulu. Yang kedua mungkin bisa jadi seperti clickbait. Jadi
judul yang kita punya itu buat orang penasaran gitu. Iya. Kayak misalnya ibu kan desain smart green building anti rokok, narkoba dan bullying. Emang ada, emang bisa. Jadi gitu. Iya. Jadi setelah mereka lihat dari judul kita kan jadi mereka penasaran nih, baru mau Iya. buka ya. Kok baru tahu nih ada kayak gini Iya, gitu. betul. Itu sih kalau tips dari ibu. Iya. Untuk waktunya berapa lama tuh Bu kira-kira untuk Bu Uca pribadi nih? Oh, itu kebetulan panjang ya waktunya. Iya. Karena mereka juga menyesuaikan sama kesibukan guru juga ya. Iya. Jadi tahapannya kalau nggak salah mulai dari, kalau nggak salah ya ibu juga Iya. kurang tahu pasti ini. Karena kalau nggak salah tuh cukup lama. Misalnya dari Juni ibu baru menerima reward itu baru berapa hari yang lalu ini. Iya, Agustus akhir. Iya betul, Agustus akhir. Jadi udah berapa bulan tuh, kan cukup lama ya. Iya, cukup lama Ibu prosesnya. Cukup lama prosesnya. Cuma nanti kalau yang ini kan pertama itu dari, kalau nggak salah pendaftarnya sekitar 24 ribuan. Iya. Terus pesertanya karya yang dikirim sekitar 19.000 lebih gitu. Nah, Satu Jawa Timur ya Bu? itu satu Jawa Timur. Setelah itu nanti ini kan bekerja sama juga sama ITS dan Jawa Pos. Bekerja sama dengan ITS sama Jawa Pos. Jadi Jawa Pos per kabupaten itu ikut menyeleksi juga. Iya. Jadi di awal itu diambil 250 karya terbaik. Jadi per kabupaten kota itu diambil 10-10. Termasuk dari Banyuwangi itu diambil 10 karya. 10 karya. Salah satunya ada dari TKJ juga, gurunya Pak Hari ya. Oh iya Pak Hari. Iya Pak Hari. Terus ada dari guru SMA Gelagah Pagiri, ibu lupa ya. Terus satunya SLB. Oh iya. Tuh jadi ada 4. Oh, yang masuk ke yang masuk ke 50 besar itu ada 3. Dari Kalau yang Banyuwangi itu Bu? Iya, yang dari Banyuwangi. Tapi kalau yang 250 tuh dari Banyuwangi 10 ya. Oh iya. Kalau ibu jabarkan lupa tuh. Iya. Cuma yang ingat itu. Salah satunya kalau yang dari Semega ada 2, ibu dan Bapak Hari. Pak Hari. Begitu. Jadi setelah dari 250 tadi diambil 50 karya terbaik. Dari 50 itu nanti kita presentasi. Presentasi gimana karyanya. Kalau 250 tadi itu berupa penilaiannya berupa video sama laporan yang kita kirimkan begitu. Yeah. Kalau yang 50 itu berdasarkan setelah masuk 50 kita presentasi nih. Presentasi bagaimana prosesnya dan hal-hal lain yang belum diketahui juri yang mereka butuh tahu, sehingga mereka tanya dan itu kita harus bisa jawab. Nah, Oke nih Bu, kita kan sebagai siswa nih, mungkin Bu Uca ada pesan ataupun motivasi untuk kita para siswa agar kita bisa melek nih akan IT. Oke. Ibu rasa kalau anak-anak sekarang itu kalau urusan IT udah melek ya. Iya sih. Cuma bagaimana caranya kalian itu bisa menyeleksi informasi kayak hoax itu. Yeah. Bagaimana kalian bisa menyeleksi informasi yang benar sebelum kalian sebarkan ke orang lain. Selain itu bagaimana cara kalian itu bisa menerapkan ke kegiatan yang positif. Contohnya apa ya? Kayak podcast ini gitu. Yeah. Jadi jangan cuma kalian tahu IT tapi tidak bisa menerapkan ke dalam hal yang baik kayak gitu. Itu aja sih pesan dari Ibu. Semoga kalian bisa lebih kreatif, lebih inovatif, terus kalian bisa menggunakan baik mulai dari bagaimana cara kalian mengerjakan tugas. Biasanya misalnya hanya menulis, tapi kalian bisa menggunakan kayak Canva, kan lebih kreatif, lebih hidup gitu warnanya.
dan lain sebagainya, itu bisa kalian terapkan ke dalam baik sesuatu yang untuk pelajaran maupun yang sesuatu yang bisa kalian hasilkan uang gitu. Iya, betul sekali Ibu. Kan kalau di Canva itu bisa ngedesain Iya, sesuatu, betul. bisa nanti jadikan stiker dan lain sebagainya. Iya, dan itu salah satu contoh Iya. aja ya, dan masih banyak lagi. Oke, Sobat Semegah, kalian sudah tahu sendiri bagaimana pengalaman Bu Uca nih. Selama mulai dari proses awal hingga akhirnya Bu Uca menjadi top 30 besar guru kreatif se-Jawa Timur. Semoga dari podcast ini teman-teman dapat termotivasi bagaimana kita menggunakan IT dengan baik yang akan berdampak positif nih bagi kehidupan kita. Terima kasih kepada Bu Uca karena telah menyempatkan waktunya menjadi narasumber podcast hari ini. Cukup sekian, saya Hoirunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.